Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok riset operasi akan menjelaskan mengenai menyelesaikan permasalahan menggunakan algoritma simplex. Sebelumnya saya mau mengenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Saiful Komarudin dengan NIM 1924 1010 2047. Yang kedua, Muhammad Iqbal Riyadi dengan NIM 1924 1010 2052. Yang ketiga dengan saya sendiri, Rafli Rizky Ramadan dengan NIM 1924 1010 2077. Dan yang terakhir, M. Dimas Alvin Zainur Rozikin dengan NIM 1924 1010 2089. Tahapannya yaitu yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk implisit atau standar. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel simplex menutup. Yang ketiga, menentukan kolom kunci. Yang keempat, menentukan baris kunci. Yang kelima, mengubah nilai baris kunci. Dan yang keenam, mengubah nilai selain pada baris kunci. Selanjutnya, tahap pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan ke dalam bentuk implisit atau standar fungsi tujuan. Yang pertama, min z plus dalam kurung min 8m plus 3 x1 plus kurung buka min 5 plus 5 kurung tutup x2 plus 0 s3 plus 0 s4 ms5 plus 0 s6 sama dengan min 38m. Fungsi batasannya yaitu 2x1 plus s3 sama dengan 8, 3x2 plus s4 sama dengan 15, 6x1 plus 5 kali 2, 5x2 min s5 plus s6 sama dengan 30. Selanjutnya dari persamaan tadi dibentuklah tabel seperti berikut. Dan tahap ketiga, menentukan kolom kunci. Nilai terkecil dari tabel ini yaitu min 8m plus 3. Kolom kuncinya 206. Selanjutnya tahap keempat, menentukan baris kunci. Indeks atau nilai kolom NK, caranya itu indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Untuk baris batasan pertama diperoleh dari nilai 4 itu diperoleh dari 8 bagi 2. Selanjutnya yang tak terhingga itu diperoleh dari 15 dibagi 0. Dan yang ketiga itu nilai 5 diperoleh dari 30 dibagi 6. Untuk menentukan baris kunci, dipilih baris yang mempunyai indeks terkecil. Dalam hal ini batasan pertama dengan nilai 4 terpilih sebagai baris kunci karena memiliki indeks yang terkecil. Selanjutnya tahap 5, mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci yang baru dibagi dengan angka kunci yaitu 2. Nah, nilai 0 itu didapatkan dari 0 dibagi 2. Untuk nilai 1 didapatkan dari 2 dibagi 2. Nilai 0 didapatkan dari 0 dibagi 2. Lalu untuk nilai setengah itu setengah sama dengan setengah. Selanjutnya untuk nilai 0 itu didapatkan 0 dibagi 2. Dan selanjutnya 0 didapatkan dari 0 dibagi 2. Dan selanjutnya 0 itu didapatkan dari 0 dibagi 2. Dan nilai 4 didapatkan dari 8 dibagi 2.
2. Selanjutnya tahap 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya lanjut ke tahap ke-6, yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Nah, pada baris pertama nilainya diperoleh dari baris lama maksudnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kolom. Koefisiennya itu yaitu min 8M plus 3. Nah, nilai min 8M plus 3 tadi dikurangi 1 dikali min 8M plus 3 sehingga diperoleh nilai 0 yang di bawahnya. Kemudian lanjut lagi ke kolom sebelahnya, yaitu min 5M plus 5 dikurangi 0 dikali min 8M plus 3 sehingga didapatkan hasilnya min 5M plus 5. Kemudian lanjut ke kolom sebelahnya, yaitu 0 dikurangi setengah dikali min 8M plus 3 sehingga diperoleh min buka kurung min 8M plus 3 tutup kurung dibagi 2, dan begitu seterusnya sampai ke kolom yang terakhir, yaitu min 38M dikurangi 4 dikali min 8M plus 3 sehingga diperoleh min 6M min 12. Kemudian mencari baris ketiga, caranya sama seperti pada baris pertama, yaitu baris kunci baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kolom. Ya, seperti 0 itu dikurangi 1 dikali 0 sehingga didapatkan hasilnya 0 seperti yang di bawah itu. Kemudian lanjut ke kolom berikutnya, yaitu 3 dikurangi 0 dikali 0 sehingga diperoleh nilai 3. Kemudian angka 0 dikurangi setengah dikali 0 sehingga diperoleh angka 0, dan begitu seterusnya sampai ke kolom yang terakhir, yaitu angka 15 dikurangi 4 dikali 0 sehingga diperoleh nilai 15. Kemudian mencari baris baru keempat, sama caranya seperti baris-baris yang sebelumnya. Yang pertama itu angka 6 dikurangi koefisiennya, yaitu 6 dikalikan angka baris baru 1 sehingga diperoleh angka 0. Kemudian kolom berikutnya angka 5 dibagi 0 kali 6 diperoleh hasilnya 5. Kemudian angka 0 diperoleh dari 0 dikurangi setengah kali 6 sehingga diperoleh angka min 3. Sampai kolom terakhir, yaitu 30 dikurangi 4 kali 6 sehingga diperoleh angka 6. Setelah mengubah semua baris tadi, diperoleh tabel iterasi pertama seperti berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci. Setelah mendapatkan tabel iterasi yang pertama, langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci. Karena apabila masih terdapat baris negatif pada Z, langkah akan diulangi terus-menerus hingga baris negatif pada kolom tersebut dari kolom tersebut hilang. Untuk menentukan kolom kunci, dapat memilih kolom yang mempunyai nilai Z terkecil. Dari kolom tersebut dapat dilihat nilai terkecilnya, yaitu min 5M plus 5 dengan kolom kunci 0, 3, 5. Dan selanjutnya yaitu menentukan baris kunci.
Untuk menentukan baris kunci dapat dilakukan dengan cara indeks sama dengan nilai kolom dibagi kolom kunci. Nah, contohnya di sini yaitu nilai kolomnya 4 dibagi 0, hasilnya tak hingga. Lalu ada 15 dibagi 3, hasilnya 5. Dan 6 dibagi 5, hasilnya 6/5. Dan diambil nilai terkecil dari indeks yaitu sebagai baris kunci, yaitu 6/5, sehingga S6 sebagai baris kunci. Tahap kelima, mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci tadi terdapat pada baris ketiga pada S6, yaitu 5. Untuk mengubah nilai baris kunci dapat dilakukan dengan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya tadi kan 5. Jadi nilai pada baris kunci dibagi 5 semua. Nah, pada kolom Z di sini ada awalnya itu ada nilai 0 dibagi 5 hasilnya 0. Lalu di X1 ada 0 juga dibagi 5 hasilnya 0. Lalu di X2 ada 5 dibagi 5 hasilnya 1. Di S3 ada -3 dibagi 5 hasilnya -3/5. S4 0 dibagi 5 hasilnya 0. S5 -1 dibagi 5 hasilnya -1/5. S6 ada 1 dibagi 5 hasilnya 1/5. Dan yang terakhir ada 6 dibagi 5 hasilnya 6/5. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Selanjutnya yaitu tahap 6, mengubah nilai pada baris kunci. Pada tahap 4 telah didapati bahwa baris kunci terdapat pada baris keempat. Maka selanjutnya pada tahap ke-6 kita mengubah nilai selain pada baris kunci, yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Untuk menentukan baris baru ditentukan dengan cara baris lama dikurangi buka kurung koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kolom. Pada baris pertama dapat kita temui bahwa baris lama terdapat pada urutan baris yang pertama atau awal, yaitu 0, -5M 5, min buka kurung -8M plus 3 tutup kurung per 2, 0, M, 0, -6M, -12. Itu merupakan baris lama. Kemudian dikurangi dengan buka kurung koefisien pada kolom kunci. Kolom kunci di sini merupakan nilai dari -5M plus 5. Kemudian nilai barunya yaitu pada tabel tersebut tertera pada baris kedua, yaitu 0, 1, -3/5, 0, -1/5, 1/5, dan 6/5. Kemudian kita cari baris barunya. Caranya yaitu baris lama atau 0 dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikurangi dengan minus buka kurung -5M plus 5 dikali dengan 0 sesuai dengan data hasil 0. Kemudian 5M plus 5 dikurangi dengan 5M plus 5 sebagai koefisien pada kolom kunci lalu dikali dengan 1 yang merupakan nilai baru, maka akan didapati hasil yaitu 0. Cara ini berlaku sampai seterusnya sehingga didapati baris baru. Untuk menentukan baris baru pada baris kedua dan baris ketiga caranya sama seperti mencari pada baris pertama sehingga diperoleh baris baru pada baris pertama yaitu 0, 0, plus 3/2, 0, 1, M-1, -18. Kemudian baris baru pada baris kedua yaitu diperoleh 1, 0, 1/2, 0, 0, 0, 4. Terakhir baris baru pada baris ketiga diperoleh yaitu 0, 0, 9/5, 1, 3/5, -3/5, 57/5. Dalam tabel iterasi kedua ini diperoleh baris baru seperti yang tertera di dalam tabel. Kemudian dalam iterasi kedua ini penyelesaian telah mencapai solusi optimum dengan nilai Z sebesar 18
min 18 yang merupakan nilai minimumnya karena bernilai negatif. Kemudian X1 bernilai 4 dan X2 bernilai 6/5. Kesimpulan yang kami peroleh setelah menyelesaikan persoalan tersebut, di mana kami menggunakan metode simplex, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam program linear. Namun, metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2. Intinya, metode simplex ini mekanismenya hampir sama dengan pemrograman linear pada umumnya seperti persamaan linear. Namun, untuk pemrograman linear ini sendiri membatasi 2 variabel saja. Namun untuk metode simplex ini lebih dari 2 variabel, dan metode simplex juga menyelesaikan masalah untuk menentukan nilai maksimum dari 2 kemungkinan atau lebih. Di mana nilai maksimum itu bisa digunakan untuk mencari keuntungan, dan juga metode simplex ini bisa untuk mencari nilai minimum, di mana nilai minimum yang dimaksud adalah untuk menentukan ongkos atau biaya produksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.